Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Zainuddin yang bajunya hijau, saingan sama saya. Jadi serba hijau-hijau sekarang. Itu jas NU ya Ustaz ya. Selanjutnya yang saya hormati Al-Ustadz Muhammad Zaki Mubarak Al-Hafiz. Ustadznya masih imut-imut ya Pak ya. Imut-imut apa amit-amit sih kira-kira? Amit-amit cabang bayi nggih. Kita bersyukur kita punya guru di sini penghafal Quran. Dengan hafalan yang bersanad, bukan ngapal bebas. Maka saya berharap bapak-bapak betul-betul bisa memberdayakan dan memanfaatkan keberadaan beliau. Baik yang tua-tua ngaji, anak-anak juga ngaji, karena Quran beliau bersanad Pak. Enggak ngaji sekedar ngelihat Iqra, betul-betul bersanad. Nyambung ilmu Al-Qur'annya. Saya terharu tadi malam ceramah di Pondok Pesantren Nurul Fatih, Sinar Rejeki Jati Agung. Itu kiainya Kiai Nur Salim. Sudah 21 tahun sejak lulus pesantren nggak pernah buka kitab. Kerjaannya melanglang buana, nyari nafkah, nyari rezeki biar sugih, tapi nggak sugih-sugih. Akhirnya di usianya yang sudah tua, gigi sudah ompong, kulit tambah gosong, diamanahi warga untuk mendirikan pondok pesantren. Padahal belum mukim itu Pak, masih dari rumah berangkat santrinya. Tapi saya nangis Bapak Ibu. Baru beberapa tahun, 3 tahun belum nyampe, pas saya datang itu santrinya sedang bersama-sama menghafalkan nazam Aqidatul Awam dan sudah hafal semua. Luar biasa Pak. Sekolahnya SD, sekolahnya SMP, sekolahnya SMA, tapi hafal Aqidatul Awam. Subhanallah. Makanya saya pengen Lampung itu kayak Jawa, di mana-mana ada pondok. Jadi jangan cuman Al-Hikmah pondok itu. Di sini pondok, di sono pondok, di mana-mana ada pondok. Mudah-mudahan keberadaan beliau benar-benar bermanfaat bagi warga sekitar. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Haji Haryono beserta keluarga yang mengadakan ruahan malam ini. Semoga semua hajat dan doa beliau dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Khususnya almarhum almarhumah yang kita doakan tadi, semoga Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah hapuskan segala kesalahannya, dilipat gandakan semua pahala amal kebaikannya,
saat ini diluaskan di kuburnya, dan di akhiratnya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Selanjutnya, bapak-bapak, apa kabar? Sehat? Masih betah? Masih. Jangan takut corona, Pak. Tadi sebelum acara ada bapak-bapak yang bersin. Saya agak cemas, jangan-jangan corona itu. Ternyata bukan karena corona, Pak. Karena aroma kuah bakso. Karena kuah baksonya panas, kita sudah makan bakso, maka coronanya udah mati semua. Jadi jangan takut akan itu semua. Kelamaan kita nggak pengajian. Tapi hajatan jojong aja. Yang penting ada setoran. Kelamaan kita ini nggak pengajian. Saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, awal mula di awal tentang corona ini. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, corona itu ada tidak? Ya ada. Lu apa corona itu? Virus, wabah. Itu atas kehendak Allah. Ujian yang Allah berikan kepada kita. Dulu, 1 abad yang lalu, puncak flu Spanyol di angka tahun kembar 1919. Puncak flu Spanyol yang mati 100 juta orang gara-gara flu Spanyol. Sekarang enggak seberapa, Pak, dikit banget. 1 abad sebelumnya lagi tahun 1818 puncaknya flu Perancis yang mati sampai 30 juta orang. Nah, sekarang corona di tahun kembar lagi angka gandeng 2020. Cuman yang mati ya paling 1 juta lah. Sedunia internasional dibanyak-banyakin. Corona itu ada dan kita terima sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan panik yang berlebih-lebihan. Dulu zaman Nabi ada stay at home, lockdown ada, tapi nggak lama. Habis itu hadapi new normal namanya. Di zaman tabi'in ada lockdown, stay at home, tapi nggak lama. Ya kayak kita kemarin lah 3 bulan kan. Sempat beberapa masjid nggak Jumatan. Saya langsung mikir pengajian libur, Jumatan libur. Saya langsung ingat perkataan Imam Al-Ghazali. 40 hari 40 malam saja kita nggak berangkat pengajian, cukup bekal masuk neraka. Nah, saya 40 hari 40 malam nggak diundang pengajian, habis bekal saya. Iya juga ya, Pak. Tapi sabar, ujian. Saya nggak ngeluh, nggak. Tapi ada hikmahnya, Pak. Gara-gara stay at home, istri saya hamil. Alhamdulillah. Susah kan, saya itu termasuk susah punya anaknya. Nggak perlu KB ya, susah dengan sendirinya. Tapi dengan stay at home, akhirnya positif hamil. Makanya kita jadikan ujian ini ada hikmahnya, ada ibrahnya. Ya, gara-gara corona kan orang pinter bahasa Inggris semua. Stay at home. Sekolah dari rumah, home schooling. Ngajar dari rumah, home teaching. PNS kerja sempat dari rumah, home working. Buruh harian dirumahkan tidak digaji, home pimpa. Alaihum gambreng. Nah, ini yang kasihan. Karena banyak juga yang terdampak corona itu. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil qut ila antamut." Zaman ini adalah zaman di mana kalian mesti banyak diam. Waluzumul buyut, betah-betah tinggal di rumah, stay at home. Waridha bil qut, redha, ngirit dengan makan yang ada, jangan boros. Nggak perlu ke mall, tapi mallnya bangkrut, Pak. Jangan boros, jangan berlebih-lebihan. Yang bergaji berbagi, yang lebih memberi. Setuju nggak kira-kira? Ila antamut, sampai engkau mati. Tapi mati itu ajal. Saya ingin luruskan akidahnya dulu ini.
Orang mati itu bukan karena corona. Mati itu karena ajal. Setuju nggak kira-kira, Pak? Karena ajal. Ngapa sih kita panik dengan kematian akibat corona? Wong kematian bukan karena corona juga jauh lebih banyak. Sekarang ini mati gara-gara gas asam lambung lebih banyak daripada kematian akibat corona. Gas asam lambung itu bahaya, Pak. Sudah ada buktinya. Lina. Tahu Lina nggak? Mantan istrinya Sule, Entis Sutisna. Lina itu nggak punya penyakit jantung, cuman gas asam lambung. Naik ke jantung bagian bawah, gagal jantung, orang kita nyebutnya masuk angin duduk, meninggal. Alhamdulillahnya meninggalnya sedang sholat subuh. Mudah-mudahan Mbak Lina masuk surga. Allahumma amin. Nggak lama nyusul Ashraf Sinclair, suaminya BCL. Udah habis kan masa idahnya ya Pak ya? Ada yang kenal BCL nggak? Kalau kenalan boleh nembak, boleh. Pak Haji Haryono boleh. Sanggup nggak udah pensiun kira-kira? Jadi Ashraf itu nggak punya penyakit jantung, tapi gas asam lambung. Naik ke jantung bagian bawah, gagal jantung, orang kita nyebutnya masuk angin duduk. Artinya saya perlu ingin tegaskan, justru zaman sekarang kematian akibat gas asam lambung lebih banyak daripada akibat corona. Makanya kematian bukan karena corona, kematian itu karena ajal. Nah, gas asam lambung itu apa sebabnya? Sebab utama gas asam lambung kata dokter itu bukan makanan. Tapi sebab utamanya adalah pikiran. Makanya saya setuju dengan kata dokter yang dari Jawa Timur itu. Penyebab penyakit itu bukan makanan. Makanya jangan terlalu banyak pantangan. Penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Setuju kira-kira? Ini mohon Bu Haryono jangan nyicil-nyicil lagi lah. Suami udah pensiun, nanti Pak Haryono cepat matinya lagi ya. Maaf ngapura nggih, bukan mendoakan. Itu pikiran, coba lihat Pak. Makanya orang yang terpapar Covid yang dirawat di rumah nyantai, cepat sembuhnya. Bandingkan dengan yang dibawa ke rumah sakit, diisolasi. Dokter cuma lihat dari jendela, perawat cuma ngintip saja, nggak ada yang nengok, sok dia tekanan batin, cepat matinya. Karena tekanan batin. Makanya orang sekarang takut berobat ke rumah sakit, dikit-dikit Covid, dikit-dikit Covid. Makanya tenangkan hati kita, damaikan pikiran kita, makanya ngaji. Saya nggak setuju lah kalau pengajian diliburkan, jangan. Nah, tapi kalau hajatan diliburkan nggak apa-apa. Karena hajatan yang bikin pening. Hajatan lan kunjungan bin tonjokan ya Pak ya. Itu yang bikin pening. Kalau pengajian nggak bikin pening, pikiran kita jadi tenang, hati kita jadi gembira. Akhirnya kita semua sehat. Ingat kalau kata Syekh Ibnu Sina, al-wahmu nisfudda, cemas, khawatir, panik adalah separuh penyakit. Sehat kita, segar kita, gagah kita. Tapi kalau sudah cemas di hati, panik jiwa kita, kacau pikiran kita, tunggu aja. Enggak corona, penyakit yang lain nyamperin kita. Maka dari itu, hidup gembira itu wajib bagi kita semua. Dan saya ingin tegaskan Bapak Ibu, kematian akibat corona itu datanya kan 50.000 sekian lebih di Indonesia ini. Cuman kalau orang mau jujur, enggak semua mati itu karena corona. Iya enggak kira-kira Pak? Jujurlah, jujur. Semua penyelenggara kesehatan, penyelenggara rumah sakit, praktisi medis, jujur. Enggak nyampe separuh Pak yang benar-benar kena corona tuh. Apa-apa di Covid, kan saya jadi ingat nyanyiannya Ebit GAD. Cuman gak bisa nyanyinya saya. Apa kata Ebit GAD? Memang bila kita pikir lebih jauh, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Awas, Allah pasti mencatatnya.
Buktinya menteri sampai tertangkap KPK gara-gara ngakalin dana bansos, bantuan COVID. COVID menjadi proyek sampai-sampai ada yang ngomong begini, Pak, mengapa COVID masih ada? Karena anggarannya masih ada. Kalau anggarannya habis, COVID-nya habis juga. Ini mohon pemerintah tolong didengar. Kami rakyat biasa ini dukung program pemerintah. Hanya saja jangan berlarut-larut. Dan tolong kepada penyelenggara keuangan, ya jangan memanfaatkan ini untuk kepentingan pribadi. Kadang-kadang bikin pegel di kitanya. Contoh pakai masker ini, Pak. Bagus pakai masker ini. Tapi masker ini cuma daya dukung. Makanya saya minta izin ceramah nggak pakai masker ya, Pak. Karena kalau saya pakai terus dipantengin lama-lama bau jigong. Akhirnya saya keracunan jigong saya sendiri nantinya. Jenengan juga jangan kepantang terus, Pak. Naik turunin, kita butuh oksigen. Udah banyak orang mati gara-gara masker, bener itu. Bersepeda pakai masker mati dia. Walaupun matinya ajal kan. Tapi kata dokter apa? Gagal oksigen. Terhentinya batang otak. Karena kurang suplai oksigen. Itu berbahaya sekali. Olahraga pakai masker. Ya tadi mungkin keracunan jigongnya dewek kali ya. Ya karena kan karbon dioksida tuh yang dihembuskan. Masker ini cuma ada daya dukung saja. Coba dilihat, Pak. Ada orang yang sudah pakai pakaian astronot. Udah lengkap banget APD-nya masih kena corona. Jadi hanya daya dukung. Yang nomor satu adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Daya tahan tubuh didukung satu, pikiran dan hati yang senang. Dua, vitamin. Makanya konsumsi vitamin. Tapi ada yang nyemes saya, Ustadz. Ngomongnya begitu. Tapi Ustadz kemana-mana pakai masker. Saya betul, Pak. Kemana-mana pakai masker. Saya ikut aturan pemerintah. Jadi warga negara yang baik sayanya. Loh ngapa kita pakai masker? Kita ini pakai masker agar tidak sakit. Kita menjaga kesehatan tujuannya bukan agar tidak mati. Tapi kita ini menjaga kesehatan agar tidak sakit. Kan gak enak kalau saya terpapar corona, Pak. Libur ceramah saya. Kalau sudah libur ceramah pening pala, Pak. Gimana kira-kira pemasukan? Alhamdulillah. Saya nggak berhenti-berhenti keliling, tapi alhamdulillah nggak terpapar corona. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari virus corona ini. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Tak ulang lagi. Kita menjaga kesehatan bukan agar nggak mati, tapi agar tidak sakit. Karena mati nggak mesti nunggu sakit. Saya ambil perumpamaan pelajaran dari ibu saya, jangan ngebut kalau pakai motor. Lo ngapa? Karena kalau kecelakaan mati nggak apa-apa, kita kuburin. Tapi kalau kecelakaan patah tangan, patah kaki jadi urusan. Iya juga ya, Pak. Kalau kecelakaan patah tangan, patah kaki, peyang pala, mati, remek misalnya, nggak apa-apa. Toh keluarga yang ditinggalkan juga dapat jasara harja. Jasara harja itu satu jiwa mahal, Pak, 50 juta. Bisa modal buat kawin lagi itu ya. Artinya gitu, nggak jadi urusan kan mati kuburin. Orang Indonesia ini paling pasrah, Pak. Mati apa? Ajal. Nggak pernah menyalahkan jalan yang licin. Tidak pernah menyalahkan motor yang rusak, mobil yang remblong. Kita yakin betul mati itu ajal. Tapi kalau kecelakaan patah tangan, patah kaki, mati tidak jadi urusan. Yang hidup repot. Yang sehat jadi ribet ngurusnya. Nggak usah jauh-jauh lah. Ya sehari 2 hari, Pak, ngurus orang sakit enak. Sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, nyebelin juga. Jajal jenengan penyakitan. Stroke, bengek. Udah stroke, bengek, prostat bocor kelep. Bedeh. Tapi cerewet. Istri telat ngambil anduk, bengak-benguk, marah. Istri telat ngambil teh, bengak-benguk, marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin dia. Kapan matinya orang satu ini? Percayalah sama saya, Pak. Dia memang nggak doa habis sholat, ya Allah matikanlah cepet laki saya, repot ngurusnya. Enggak. Cuman lagi ngaduk teh, kapan matinya? Udah ikhlas, ya Allah kalau mati juga. Ya karena repot lah.
Mudah-mudahan kita ini nanti tidak dikasih penyakit yang merepotkan orang yang hidup. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita ini menjaga kesehatan itu wajib. Tidak boleh menzalimi diri sendiri. Karena ada slogan begini, as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. Setuju nggak kira-kira? Ini mesti sepakat ini. Sehat lebih baik daripada kaya. Ngukurnya gini, Pak. Enek wong sugih, hartanya banyak, rumahnya mewah, mobilnya juga banyak, pakai kolam renang di rumahnya, tapi penyakitan. Makan nasi takut, malah makan tiwul. Zaman biyen sing mangan tiwul orang nggak kebeli beras, iya apa ya? Zaman sekarang yang makan tiwul orang kaya. Gara-gara penyakitan. Coba lihat rumah makan yang jualan tiwul. Yang sugih semua yang makan. Mobil mewah. Sugih makan nasi takut. Minum kopi manis takut. Teh manis takut. Sayur santan takut. Daging kambing takut. Apalah hidup kalau serba takut kayak gitu. Bandingin sama tetangganya. Tonggone wong sugih, ada orang melarat. Rumahnya aja geribik. Lantainya tanah, atapnya asbes bocor lagi. Tapi orang miskin ini ketiban makan, sekali makan 3 piring. Buh. 2 kali nambah, Pak. 3 piring. Sayurnya nangka di santan kental. Sambalnya sambal terasi yang pedas. Lauknya ikan asin sepiring. Lalapnya pete, jengkol, jaling. Makan nganti kemeringet, Pak. Bersimbah keringat, bajunya basah. Buka baju, nongkrong di teras sambil ngisep ngudut ji samsu. Keren. Sehat lebih baik daripada kaya. Makanya la ba'sa bil ghina limanittaqa. As-sihhatu limanittaqa khairum minal ghina. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya. Tidak mengapa orang soleh itu kaya. Karena kalau dia kaya, dia bisa nyumbang, dia bisa membantu, dia bisa mendukung syiar agama. Tapi Nabi ingatkan, as-sihhatu limanittaqa khairum minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Segmen pertama saya sebutkan, saya tegaskan, jangan takut dengan corona, jangan terlalu panik. Yakin corona ada, tapi hadapi dengan kesabaran dan kegembiraan. Insya Allah. Satu. Yang kedua sekarang, kita sesuai dengan tradisi orang Indonesia, mau masuk Ramadan ini ruahan lah istilahnya. Mendoakan orang yang wafat meninggal dunia, terutama keluarga kita. Saya ingin sampaikan gak banyak, dikit saja. Seberapa manfaat sih kita mendoakan orang mati itu? Nabi bersabda, hadis ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dituliskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, bahwasanya ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah adalah hadiah untuk orang mati. Jadi kalau jenengan mau ngasih hadiah ya Pak untuk buat orang mati, nggak usah repot-repot bikin kijing, nggak ngaruh. Kadang-kadang lucu lah orang modern ini, orang mati pakai papan bunga panjang betul. Apa ngaruh? Nggak ngaruh. Papan bunga bukan buat yang mati, buat yang hidup. Saya sempat ngayal gimana kalau papan bunga itu ganti duit aja ya Pak ya. Kan lebih banyak tuh dan lebih manfaat. Kita pesen kijing mahal-mahal nggak ngaruh, belaga. Yang ngaruh buat orang mati itu doa, bacaan Quran, itu yang ngaruh. Makanya nanti nyadran, nyekar. Ini tradisi kita. Datang ke kuburan mau Ramadan ini, nggak sebelaga cuman bawa arit, babat alas, rumput, ke makam mertua.
Habis babat rumput pulang. Mertua dari dalam kuburan manggil, "Hei, mantu edan. Gua nggak butuh arit lo." Ya, kedengaran, kalau kedengaran Pak kayak gitu ngomongnya. Gua butuh doanya, bacaan Quran. Makanya kalau ziarah kubur minimal kata Imam Ahmad bin Hambal, bacalah Al-Ikhlas 11 kali. Idza dakhaltumul maqabir, apabila kalian semua masuk ke perkuburan, faqra'u, maka bacalah oleh kalian semua qul huwallahu ahad sampai akhirnya 11 kali. Kalau kita baca 11 kali, maka semua ahli kubur akan berterima kasih kepada kita semua. Kalaupun enggak 11 kali Al-Ikhlas, maka boleh membaca surah Al-Fatihah saja. Doa dan sedekah itu sangat bermanfaat sebagai hadiah bagi orang mati. Sampai-sampai ada hadisnya begini. Turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Diangkat derajat kemuliaan si mayit setelah matinya. Tadinya mayitnya dihajar, disiksa, dihinakan. Tiba-tiba diangkat derajatnya, mayit ini kaget. Ayu rabbi ayu say'in hadhihi. Ada apa ya Allah? Tadinya saya dihinakan, mengapa sekarang saya mulia? Tadinya saya disiksa, mengapa sekarang saya bahagia? Tadinya saya dijanjikan neraka, mengapa sekarang saya dijanjikan surga? Malaikat nyaut di kubur, waladuka astaghfirulaka, ini semua karena anakmu senantiasa memohonkan ampun atas semua dosa-dosamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ditulis beliau dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Imam Bukhari itu Amirul Mukminina fil hadis, karena beliau menghafal katanya sampai 10 juta hadis. Subhanallah. Ada yang hafal 10 juta hadis, Pak? Orang Indonesia mah boro-boro. Baru hafal 10 hadis udah bid'ah semua orang di muka bumi ini. Emang surga kaplingan mbah dia apa ya? Sok paling pinter dewe Pak, paling benar sendiri. Jangan sedemikian rupa. Kebayangkan oleh kita, ini orang tua disiksa loh. Disiksa, dihajar, dijanjikan neraka. Bisa berubah gara-gara doa anaknya. Apalagi orang tua yang memang sudah mulia, akan tambah mulia dengan doa kita semua. Nah, selain doa, nomor 2, kata Nabi, sedekah. Itu bermanfaat buat orang mati. Makanya Umar bin Khattab berkata, as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah setelah penguburan akan kekal pahalanya sampai 3 hari, ila salasati ayyam, sampai 3 hari. Sedekah pada hari ketiga setelah penguburan akan kekal pahalanya buat ahli kubur sampai 7 hari. Sedekah pada hari ke-7 akan bertahan sampai 25 hari. Selawe. Makanya kalau bisa di lingkungan Wai Halim ini Pak, bikin selawean lah. Buat nambah proyek Ustadz Zainuddin ya. Sama Ustadz Zaki Mubarak lah. Kita kan loncat 7 langsung 40. Bikin salawe, guys. Kayak di Menggala itu ada salawean, Pak. Cuman dicepetin dia jadi 20 hari. Nah, sedekah pada hari ke-25 akan bertahan sampai 40 hari. Sedekah pada hari ke-40 akan bertahan sampai 100 hari. Sedekah pada hari ke-100 akan bertahan sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan bertahan sampai 1000 hari, alias 3 tahun. Itu sedekah kita. Jadi ini bukan karangan agama lain. Kita sedekah itu dianjurkan sekali. Makanya ada hadis sahih kan, bunyinya begini. Kita ngedalil dulu lah, biar nggak dibid'ahkan orang kan. Aisyah berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Dia bertanya, inna ummi qad uftulitat nafsaha, sesungguhnya ibuku mati, walam tus, dia tidak berwasiat apa-apa, wa adunnuha law takallamat tasaddaqat, tapi aku punya pikiran angen-angen ya Rasul, seandainya mamaku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sedekah. Apa yang pauha intasaddaqtu anha, apakah mamaku dapat manfaatnya bila aku anaknya yang sedekah pahalanya atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha, iya sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388, Sahih Muslim nomor hadis 1004, sahih muttafaqun alaih.
Siapa laki-laki ini? Namanya Sa'ad bin Ubadah. Lalu dia bertanya lagi sama Nabi, ayu shadaqati afdal ya Rasul? Apa sedekah yang utama? Saqyul ma, hidangkan air minum. Makanya enggak ketang air minum, jadilah hidangkan. Kalau enggak mampu ya Pak, yang lain-lain, keluarga meninggal, air minum jadilah Pak. Beli tripanca. Tripanca enggak kebeli, air sumur direbus. Ya bagus kalau ditambahin yang hitam-hitam itu. Enggak apa-apa. Ustadz, untuk beli tripanca enggak punya duit. Mau ngerebus air, gasnya lagi habis. Kayu bakar basah semua gara-gara hujan. Ya sudah Pak, air sumur ditimbak, tuangin ke teko, bagi ke gelas. Enggak usah direbus, enggak apa-apa. Tapi jangan ngomong-ngomong. Nanti banyak yang enggak minum soalnya. Ngibul dikit enggak masalah Pak. Yakin Kak, yang minum enggak akan anyang-anyangan? Yang bikin anyang-anyangan kan setengah mateng. Direbus mateng belum, nah anyang-anyangan tuh. Kalau mentah sekali tidak apa-apa. Kata Sa'ad bin Ubadah, kalau cuma air minum mah sanggup ya Rasul. Lebih dari itu apa? Fa'itamu ta'am, hidangkan makanan. Makanya Pak Haji Haryono malam ini menghidangkan bakso. Mudah-mudahan baksonya pahalanya sampai buat ahli kubur. Allahumma amin. Ahli kuburnya kaget dapat bakso banyak banget ya Pak. Ya bukan baksonya gitu Pak, pahalanya. Apalah ajrun, apakah dia dapat pahalanya? Kalau aku sedekah atas nama dia, iya, orang tuamu dapat pahalanya bila engkau sedekah atas nama dia. Jadi saya mau luruskan duduk soalnya dulu ini. Yang dilarang ulama itu yang maksa loh Pak. Gara-gara besekan rumah kegade, kebun kejual. Itu yang nggak boleh. Kalau dalam bahasa pepatah orang dulu, besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau mampu ingin sedekah, bagus sekali. Apalagi wayahnya begini. Wayahnya cuma mendoakan saja. Kalau nggak mampu ya juga jangan maksa. Itulah gunanya kita punya rukun kematian. Tujuannya buat apa? Agar kalau yang meninggal keluarga nggak mampu, tidak membebani mereka. Tapi gunakan saja uang dari rukun kematian. Makanya jenengan kalau ditarikan rukun kematian nyetor ge Pak. Ini petugasnya udah keliling. Begitu ditagih malah protes, saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Ya minta sama malaikat gilirannya. Kok kayaknya seneng banget dia nerima giliran itu. Dia setor gunanya buat itu. Kita orang Indonesia ini guyup rukun. Kayak di kampung saya kalau ada yang meninggal bawa baskom, isi beras, bawa ayam kampung, mie kuning, gula. Wayahnya di kota nggak pakai baskom lagi, udah pakai amplop. Tapi mohon betul. Kalau takziah isi amplopnya jangan 5.000 ge Pak. Ya gocap lah minimal 50.000. Kita mah payah, orang hajatan wayahnya dipunjung 100.000. Kondangan di gedong 500.000. Tapi ketiban orang meninggal 5.000. Tapi ngarep bawa besek. Malaikat langsung ngomong, malu-maluin kata malaikat. Nyomong cuma 5.000 ngarep bawa besek. Jadi yang dilarang ulama itu kalau nggak mampu maksa. Kalau orang mampu dan ingin sedekah, itu baik-baik saja. Walaupun yang namanya sedekah, hadiah buat orang mati nggak mesti berbentuk makanan. Boleh juga surat Yasin, seperti yang kita bacakan malam ini. Saya ditanya, Ustadz, ngapa sih mesti Yasin yang dibaca buat orang mati? Jawabnya begini Pak. Baca Yasin buat orang mati ini bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Tapi membaca Yasin buat orang mati ini perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang nyuruh. Jadi kalau ada orang yang ngebantah, dia ngebantah Nabi. Kalau orang membid'ahkan baca Yasin buat orang mati, dia bid'ahkan Nabi. Enak ngejawabnya kita. Nabi yang perintahkan iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abu Dawud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427. Yang mau
Yang nggak mau baca Yasin buat orang mati, ya nggak apa-apa dong. Bukan kewajiban ini. Yang penting kita nggak saling menyalahkan. Setuju nggak kira-kira Pak? Saya ingin kasih tahu sama bapak-bapak. Kita ini nggak bisa maksa pikiran orang tuh sama dengan kita. Keyakinan orang sama dengan kita. Cuman kalau kita beda pikiran, beda pendapat, beda keyakinan, jangan saling menyalahkan. Urusi amal masing-masing. Ibarat orang bertetangga, jangan ngopeni rumah tangga orang. Urusin saja rumah tangga kita. Makanya ada pepatah orang pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira? Yaitu kan perumpamaan, tapi masuk akal itu. Oke, 2, 3, yang terakhir ini. Nggak usah lama-lama lah ceramahnya. Yang terakhir saya ingin ingatkan, kemarin ada bom ya Pak. Di Makassar itu ya. Saya ditanya Ustadz, apakah teroris itu memang ada? Jawabannya, ya memang ada. Itu bukan isu itu. Jangan mau Pak ikut-ikutan politisi ngomong yang mak jelas itu. Oh teroris mah rekayasa. Itu mah cuman isu yang diciptakan. Payah orang satu itu. Karena ngapa itu menguntungkan terorisnya. Jangan sampai kita ini umat Islam malah dukung teroris. Islam itu bukan agama teroris. Karena Islam bukan agama teroris, kita yang harus memerangi teroris. Setuju nggak kira-kira? Harus begitu prinsip kita itu. Karena begini, mengapa saya yakin itu ada? Nabi yang sampaikan. Kata Nabi, saya khruju qaumun fi akhiriz zaman. Akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Saya khruju. Ini pakai fi'il mudhari' loh Pak. Ada huruf sin ditolak di sini. Nabi itu bukan tukang prediksi, bukan tukang ramal. Nabi itu sudah dapat konfirmasinya. Jadi saya khruju itu arti dalam bahasa kita pasti akan keluar. Itu bahasa kitanya. Pasti akan keluar kaum sekelompok orang pada akhir zaman. Al-ahdatul asnan, ciri mereka umurnya masih muda-muda. Semangatnya membara, gagah, jago, berani, nggak punya rasa takut. Sufahaul ahlam, tapi sayang goblok agamanya. Sufaha itu artinya goblok agamanya. Itu bahasa kasarnya ya. Nggak ngerti agama, sok pakar agama. Coba lihat teroris itu. Mana ada yang mondok? Paling juga mondok yang mak jelas itu ya Pak ya. Kalau mondok beneran ngulang kitab kuning, nggak mungkin. Coba, tidak ada pun satupun santri NU yang jadi teroris. Nggak ada. Karena jelas ngaji agamanya, jelas ngulang kitabnya, jelas ngapal Quran bersanatnya. Nggak sembarangan yang sedemikian rupa. Mereka sok pakar agama padahal nggak ngerti agama. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Tapi kita tertipu kata Nabi. Karena mereka selalu mengatasnamakan perkataan khairil bariyah. Selalu atas nama perkataan Nabi. Quran sunnah, jihad fisabilillah. Ketipu kita dengan semangat jihadnya. Ketipu kita dengan slogan Qurannya. Ketipu kita dengan slogan hadisnya. La yujawizu imanahum hanarijirahum. Padahal iman mereka itu cuma di kerongkongan saja, tidak di dalam hatinya. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian jumpai mereka nanti kata Nabi, perangi mereka. Ini wajib memeranginya. Fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian jumpai mereka, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajron liman qatalahu yaumal qiyamah. Agak konflik dikit tadi Pak. Karena sesungguhnya memerangi mereka ajron, pahalanya gede banget. Liman qatalahu yaumal qiyamah, bagi yang memeranginya pada hari kiamat. Makanya yang paling gede pahalanya itu Densus 88. Perang sama teroris itu Pak. Kalau Densus itu mati karena berperang sama teroris, matinya mati syahid. Nah, terorisnya mati sangit. Aduh, sampai dibuat guyonan di internet itu ya Pak ya. Pekakas teroris copot. Potol di jalan.
Kata yang buat guyonan itu nggak tahu benar nggak gambar itu ya. Itu gambar dulu katanya. Cuman guyonannya itu yang bikin geli. Kasihan bidadarinya di surga nantinya. Karena ngapa ketemu dia nggak punya pekakas. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kan paham yang salah. Makanya saya nggak setuju ada orang mengatakan teroris itu adanya karena ketidakadilan. Bukan. Teroris itu muncul karena sesat paham, salah paham, dan salahnya keyakinan. Nabi sudah katakan itu. Maka perangi mereka semua. Hadis tentang teroris ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 3342. Sahih Muslim 1771. Dan mohon maaf betul ya Pak ya, ini bukan bermaksud nyindir kelompok atau identitas tertentu. Nabi sampai katakan Pak, ciri teroris itu dalam hadis disebutkan apa mereka? Du shimain baina ainai, hitam di antara kedua matanya. Tapi ngapura ya Pak, kalau ada orang jidatnya hitam jangan ditunjuk, oh teroris tuh. Jangan Pak, belum tentu kan. Karena orang yang jidatnya ireng kan belum tentu teroris. Orang yang jidatnya hitam itu satu mungkin karena rajin sujud. Atau yang kedua waktu sujud diurek-urek. Seminggu udah hitam jidatnya Pak. Atau ketahuan selingkuh sama bininya dipukul pakai wajan. Tetap jidatnya, celenting, hitam juga. Karena ngapa? Saking rajinnya sujud. Muqallitul thiyab. Dan mohon maaf, pakai baju menggantung, cingkrang. Itu hadis sahih itu. Cingkrang. Tapi jangan sampai ketemu orang cingkrang, teroris nih. Kata Pak Ustadz itu. Jangan Pak, belum tentu teroris. Artinya Pak, mohon yang celananya cingkrang, yang jidatnya hitam, jangan sok suci ge. Jangan mengkafirkan yang beda sama Anda. Kita nggak mengkafirkan loh Pak. Tapi mereka itu kadang-kadang dikit-dikit bid'ah. Dikit-dikit kafir. Udah nyerempet-nyerempet. Kayak tanda yang dikatakan Nabi itu. Kadang-kadang mohon maaf Pak. Kalau Nabi dulu cingkrangnya, gamisnya yang cingkrang. Di dalam gamis ada izar. Apa izar? Ada sarungnya. Nah orang zaman sekarang yang cingkrang celana. Persis kayak Pak Tani lagi nyangkul di sawah. Nggak ngepas, mohon maaf ngapuro. Nggak pas yang demikian rupa. Saya jadi ngebayangin emang Nabi dulu kayak gitu. Ya enggak dong. Sampai kemudian kata Nabi, kilabun nar. Mereka itu anjing-anjing neraka. Nabi enggak pernah khutbah bersabda sekasar ini. Kecuali tentang teroris. Anjing neraka. Sahabat sampai ngomong, ya Rasul, mereka itu kan rajin sholat. Enggak pernah bikin maksiat. Bahkan teroris yang namanya Zulkhuwaisirah ya Pak. Yang mengkritik Nabi. Yang mengatakan Nabi enggak adil. Jadi kalau teroris ngomong pemerintah nggak adil, sama dengan pentolannya Khawarij pertama, yakni Dzulkhuwaisirah. Dia mengatakan, beliau menyampaikan prototipenya hafal Quran 30 juz. Mereka sholat ke masjid nggak pernah telat, di shop yang pertama. Abdurrahman bin Auf itu hafal Quran 30 juz. Tapi Gus Zaki jangan diomongin teroris. Mentang-mentang hafal ya Pak ya. 30 juz Abdurrahman bin Muljam. Tapi mengapa dia katakan anjing neraka? Karena mereka merasa paling beriman. Mengkafirkan yang gak sepaham sama mereka. Bahkan Nabi pun mereka salahkan. Imam Ali waktu jadi khalifah dikafirkan mereka Pak. Puncaknya tanggal 7 Ramadan. Imam Ali ditikam lehernya oleh orang Khawarij teroris ini tadi. Makanya memang kebiasaan sih teroris sejak zaman dulu Pak. Operasinya Ramadan. Jelang Ramadan. Kerjaan mereka memang begitu. Di Indonesia juga begitu. Mereka lakukan itu semua. Itu kerjaan Khawarij. Mereka mengkafirkan sesama orang Islam. Dan mereka membunuh non-Islam. Padahal Nabi berkata, man qatala nafsan mu'ahidan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa umatku nih, kata Nabi, membunuh orang non-Islam mu'ahidan. Non-Islam yang bertetangga dengan kita. Sama-sama warga bangsa. Maka lam yarah raihatal jannah. Dia nggak akan dapat walaupun baunya surga. Jangan merasa sok Islami Pak. Lantas kemudian ada orang non-muslim bertetangga sama kita. Kita maling hartanya. Kita bunuh jiwanya. Nabi ngancam, barang siapa yang membunuh non-muslim, kata Nabi, yang tidak seagama dengannya lalu dia bunuh, pembunuhnya lam yarah raihatal jannah, tidak akan dapat
walaupun baunya surga. Na'udzubillahi min dzalik. Enggak boleh. Islam ini agama rahmatan lil alamin. Apa kata orang Islam itu indah? Saking indahnya Islam, setiap orang melihatnya ingin memasukinya. Itu agama yang indah. Kok kita jadi takut-takuti sama teroris jadinya? Jadi tegas saya ingin katakan, teroris bukan bagian dari Islam. Teroris itu adalah anjing-anjing neraka. Terakhir saya sampaikan, kok Ustadz bisa ya ahli ibadah jadi kayak gitu? Nabi memang sudah mensinyalir. Apa kata Nabi? Ada di antara kalian yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka, mengerjakan amalan ahli surga, sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Tapi sayang, sesaat lagi dia mau masuk surga, dia kerjakan amalan ahli neraka, akhirnya dia mati masuk neraka. Itulah teroris. Man mata laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintahnya, tidak setia dengan pemerintahnya, maka matinya mati jahiliyah. Maka Islam yang benar, dia akan jaga negaranya, dia akan hormati pemerintahnya. NKRI harga mati. Setuju nggak kira-kira? Baik, demikian mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan bisa menjadi bekal bagi kita semua. Mari kita ngaji. Ada Ustadz Zainuddin di sini, ada Ustadz Zaki Al-Hafiz di sini. Kita belajar mulai dari membaca Quran dan sebagainya agar kita tidak disimpangkan oleh paham-paham yang ingin menyesatkan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.